Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam juzuk yang ke-16 ini kita ada 3 surah Al-Quran, bagian akhir dari surah Al-Kahf, bagian akhir dari surah Al-Kahfi, kemudian surah Maryam dan surah Thaha. Dalam surah Al-Kahfi ini ada banyak pengajaran, dan kita telah menjelaskan dalam pertemuan yang lepas bahwa surah Al-Kahfi boleh kita jadikan sebagai satu pelindung bagi kita untuk menghadapi fitnah di akhir zaman, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di akhir zaman, kerana di dalam surah ini banyak terdapat pengajaran-pengajaran. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang beberapa perkara di dalam surah Al-Kahfi, dan khususnya satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini berkaitan dengan Nabi Musa dengan Al-Khidr. Nabi Musa dengan Al-Khidr. Kita akan bahas perkara ini selepas kita sediakan mushaf Al-Quran, nota untuk kita lebih mudah untuk memahami apa yang akan kita sampaikan ini. Kita perlu nanti melihat kepada ayat-ayat yang ada di dalam surah-surah ini untuk kita lebih memahami apa yang akan saya sampaikan ini, insya-Allah. Juzuk 16. Juzuk 16. Perkara pertama yang akan kita jumpai di dalam permulaan juzuk yang ke-16 ini adalah bahagian dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa dengan Al-Khidr. Dalam juzuk yang ke-16 ini, maksudnya dia bermula dari ayat 75 sehingga ayat 82. Meskipun kita semua tahu bahwa kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Musa dan Khidr bermula dengan ayat yang ke-60. Artinya kisah ini dalam surah Al-Kahfi boleh kita jumpai dalam ayat yang ke-60 sehingga ayat yang ke-82. Ringkasan dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan seorang hamba Allah, agar Nabi Musa belajar dari orang itu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang tadi yang kita semua tahu nama dia adalah Al-Khidr, agar Nabi Musa belajar dari dia perkara-perkara yang sebelum ini Nabi Musa belum ketahui. Dan kita sudah menjelaskan bahwa Khidr juga seorang nabi. Khidir juga seorang
Nabi berasaskan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah ini, bahwa Khidir melakukan semua yang beliau lakukan itu bukan atas pilihan pribadi, tetapi atas satu perintah. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan ini atas perintah diri saya sendiri, tapi dia melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas seorang manusia jika diturunkan kepadanya, maka menunjukkan orang tersebut adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Khidir juga seorang nabi, Musa seorang nabi yang belajar kepada seorang nabi yang lain. Bagaimana ringkasan kisah ini? Musa ketika berjumpa dengan Khidir dan meminta untuk diajarkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk belajar darinya, Khidir memberikan syarat. Khidir memberikan syarat. Saya boleh ajarkan semua, tapi engkau mesti bersabar. Saya boleh ajarkan semua, tapi engkau mesti bersabar. Maka Musa menjawab, saya akan bersabar. Maka satu demi satu dalam perjalanan Musa bersama dengan Khidir, Khidir memberikan pengajaran kepada Nabi Musa. Perkara pertama, ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka memerlukan perahu untuk mereka sewa, untuk melanjutkan perjalanan mereka. Maka mereka pergi ke beberapa orang miskin, nelayan di tepi pantai tersebut, yang mereka mengambil sumber kehidupan dari mencari ikan dan menyewakan perahu. Maka ketika naik sampai di tengah laut, Khidir merusak bahagian dari perahu itu. Maka mulai Nabi Musa tidak sabar. Kita sewa perahu, perahu ini bukan milik kita. Kita sewa perahu. Dan perahu ini bukan milik orang kaya, perahu ini milik orang miskin. Kenapa kita sewa dan kita rusak? Maka Musa tak sabar. Kenapa buat perkara ini? Maka terus Khidir ingatkan, bukankah saya dah katakan, kalau ingin belajar dengan saya, syarat pertama mesti sabar. Maka Musa meminta maaf. Baiklah, saya bersabar. Sampai di satu tempat, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan tiba-tiba berjumpa dengan seorang kanak-kanak, budak kecil. Apa yang terjadi? Khidir mengambil pisau dan membunuh anak itu. Maka Musa melihat satu perkara yang bercanggah dengan semua syariat, dengan semua agama. Mengingkari perkara itu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Bagaimana mungkin engkau membunuh satu jiwa tanpa ada kesalahan apapun? Ini memang perkara yang besar, kata Nabi Musa. Maka kembali Khidir tegaskan kepada Musa, bukankah aku telah katakan kau tak boleh bersabar? Maka Musa kemudian mengatakan, saya akan bersabar. Jika saya lakukan perkara ini lagi, maka sudah, saya tak perlu lagi, sudah engkau tidak perlu lagi mengajarkan kepada saya apapun. Maka sambung perjalanan mereka, melanjutkan perjalanan mereka. Sampai ke satu kampung, mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, bekal makanan yang mereka bawa sudah habis, maka mereka meminta bantuan dari penduduk kampung untuk memberikan kepada mereka makan. Ketuk pintu satu rumah, minta makan, tak dikasih, malah dimaki. Datang lagi kepada orang lain, minta makan, minta bantuan, tak dikasih. Semua penduduk kampung tersebut menolak untuk memberikan bantuan, padahal tidak nampak dari zahir mereka, mereka adalah orang yang susah.
Kalau setakat memberikan bantuan sedikit makanan, sesuap, 2 suap makanan, tidak akan menyusahkan mereka. Tapi itu yang mereka lakukan. Mereka tidak memberikan makanan sedikit pun kepada Musa dan Khidir yang mengemis, meminta makanan karena lapar. Tapi di pertengahan kampung itu, di dekat kampung itu, Khidir melihat satu rumah yang sudah tua. Dinding dari rumah tersebut hampir roboh. Maka kemudian Khidir meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu. Sampai di sini memang Musa dah tak sabar lagi. Kita datang ke satu kampung, minta bantuan. Semua penduduknya memang tidak bersahabat, semua penduduk kampungnya memang kedekut. Kenapa pula kita melakukan satu amal kebaikan kepada penduduk kampung tersebut, kita perbaiki satu rumah yang rusak. Kita pun tidak akan dapat bayaran. Kalaupun kita minta bayaran, mereka tidak akan berikan. Maka inilah terakhir pengajaran dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang menunjukkan banyak perkara yang belum lagi diketahui oleh Nabi Musa. Kemudian mulai Khidir memberikan tafsiran kepada Nabi Musa, pengajaran-pengajaran tentang 3 peristiwa yang terjadi kepada mereka di dalam perjalanan itu. Yang pertama berkaitan dengan perahu. Khidir mengatakan, aku sengaja merusaknya, karena di tengah laut akan ada perompak yang mereka hanya mengambil perahu-perahu yang cantik. Jika kita tidak rusak, maka kita tidak akan selamat dalam perjalanan itu. Saya merusak ini untuk memberikan keselamatan kepada kita dan penumpang-penumpang lain yang berada di dalam perahu itu. Kemudian yang kedua, tentang anak kecil yang tadi dibunuh. Khidir mengatakan, dia ada ibu bapa yang sangat sayang kepada anaknya. Ibu bapa yang sangat sayang kepada anaknya. Apa sahaja yang anak tersebut inginkan, ibu bapa ini mesti ikuti. Maka Allah berkehendak agar ibu bapa tadi tidak terpengaruh dengan anaknya yang akan tumbuh nanti dalam keadaan sesat yang akan menyesatkan kedua ibu bapanya. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana perangai anak itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Allah berkehendak agar keimanan yang ada pada mak bapak itu tetap berkekalan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mematikan anak tadi agar tidak menjadi fitnah yang menyesatkan mak bapaknya. Dan peristiwa yang ketiga adalah berkaitan dengan rumah yang diperbaiki oleh Al-Khidir. Beliau mengatakan, rumah ini milik anak yatim. Dan di dalam rumah tersebut terdapat harta yang disimpan. Anak yatim ini sekarang masih kecil, tinggal di satu tempat di bandar. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjaga harta tersebut. Jika rumah ini dibiarkan runtuh, hancur, maka orang boleh nampak harta yang ada di dalam rumah itu. Tapi jika kita perbaiki, maka keadaan rumah itu akan menutupi harta yang disimpan untuk anak yatim itu. Ketika mereka besar nanti, mereka tahu bahwa itu adalah rumah ayah mereka, rumah milik mereka, dan mereka boleh hidup dengan kekayaan yang tersimpan di dalam rumah itu. Ini ringkasan dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Apa pengajarannya? Adakah kita manusia boleh bersikap seperti apa yang dilakukan oleh Khidir atau seperti apa? Dalam kisah Musa dan Khidir ini,
Kita akan ringkaskan dia menjadi 2 pengajaran. Ada 2 pengajaran besar berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir. 2 pengajaran. Yang pertama, pengajaran tersebut kita ambil dari pengajaran dari kehidupan Nabi Musa. Dari kisah tadi, jika kita perhatikan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, maka kita akan dapatkan kaitan antara kejadian yang terjadi pada masa perjalanan Nabi Musa bersama dengan Khidir dengan kehidupan Nabi Musa itu sendiri. Seakan-akan Khidir diperintahkan untuk mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa perkara yang engkau tengah saksikan sekarang ini, dalam perjalanan ini, pada hakikatnya ia menggambarkan realiti yang terjadi dalam kehidupan engkau sendiri. Apa yang terjadi dalam perjalanan ini menggambarkan tentang realiti kehidupan engkau sendiri. Apa kehidupan Nabi Musa yang boleh kita pelajari dari perjalanan ini? Bermula ketika Nabi Musa dilahirkan. Bermula ketika Nabi Musa dilahirkan. Raja Mesir pada masa Nabi Musa dilahirkan, kita semua tahu, mengalami beberapa kali mimpi yang oleh penasihat-penasihat dia ditafsirkan mimpi tersebut bahwa akan ada seorang lelaki dari keturunan Bani Israel yang lahir pada tahun ini akan menghancurkan kerajaanmu. Saya ulang sekali lagi, tafsiran dari penasihat-penasihat Fir'aun yang hidup pada masa itu, akan lahir pada tahun ini seorang bayi lelaki dari kalangan Bani Israel yang nanti ketika dia dewasa akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Fir'aun membuat keputusan untuk mencari semua bayi lelaki yang dilahirkan oleh Bani Israel pada tahun itu untuk dibunuh. Bayi yang lahir tahun sebelumnya tidak dibunuh, bayi yang lahir tahun hadapan tidak dibunuh, bayi yang terlahir pada tahun itu sahaja. Dan banyak bayi yang terlahir pada tahun itu dan dijumpai kemudian mati dibunuh. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa? Ibunda kepada Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam satu box kayu, kemudian dimasukkan ke dalam sungai Nil. Dan dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa boleh bertemu kembali dengan ibunya karena salah seorang perempuan yang bekerja di kerajaan, di istana Fir'aun, memberikan nasihat. Saya ada kenal seorang makcik ini, dia mungkin boleh menyusui anak tersebut, maka ibunda kepada Nabi Musa dipertemukan kembali kepada Nabi Musa dengan cara itu. Apa pengajaran yang berkaitan dengan ini? Khidir merusak perahu untuk menyelamatkan. Padahal zahir dari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merusak. Tapi nyata kemudian dia memberikan keselamatan. Sama seperti yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa. Melemparkan seseorang ke dalam sungai. Sungai Nil, sungai yang sangat besar. Sungai Nil bukan seperti Sungai Kuang. Sungai Kuang besar, tapi dia hanya mungkin
1/4 dari luasnya Sungai Nil. Dan Sungai Nil adalah sungai yang banyak binatang buas, ular, buaya, dan banyak binatang-binatang buas yang lain. Memasukkan bayi ke dalam Sungai Nil sama seperti mencampakkan seseorang ke dalam api. Itu keadaannya. Tapi karena itulah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Nabi Musa, dia ikuti melakukan satu perkara untuk menyelamatkan Nabi Musa. Ini pengajaran pertama dari kehidupan Nabi Musa itu sendiri, apa yang beliau lalui bersama dengan Khidir pada hakikatnya terjadi dalam kehidupan Musa sebelum ini. Perkara yang kedua, Khidir tadi membunuh. Dan pernah juga terjadi pada masa Nabi Musa peristiwa tersebut. Musa ketika sudah dewasa, dan kita tahu Musa hidup bersama dengan keluarga Firaun. Musa ketika dia dewasa, Musa melihat ada pergaduhan di pasar antara seorang yang berasal dari Bani Israel, orang yang memiliki ikatan darah dengan Nabi Musa, dengan seorang penduduk Mesir. Ada yang mengatakan penduduk Mesir ini bukan setakat penduduk, tapi bagian dari askar Mesir. Dan yang terjadi adalah penduduk Mesir tadi menzalimi seorang yang berasal dari Bani Israel. Maka Musa di situ bukan melihat perkauman, tetapi ada dua perkara yang Nabi Musa nampak di situ. Yang pertama, seorang yang lemah tengah ditindas oleh seorang yang zalim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang lemah ini masih ada ikatan kerabat dengan Nabi Musa, sama-sama dari Bani Israel. Dua perkara ini bercampur dalam diri Nabi Musa, maka dia bersemangat untuk mempertahankan kebenaran, untuk membantu orang itu. Maka apa yang Nabi Musa lakukan? Dia pisahkan, dia tolak askar Mesir tadi dengan sekali pukulan jatuh dan mati. Dengan sekali pukulan jatuh dan mati. Nabi Musa tidak ada niat untuk membunuh. Tapi itu kemudian yang terjadi. Karena dia ingin menolong orang yang tengah dizalimi, dia melakukan satu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang. Niat dia baik, tapi menyebabkan kepada satu perkara yang tidak dijangkakan. Artinya, perkara yang tidak dijangkakan ini, perkara yang tidak sepatutnya terjadi untuk memberikan keselamatan kepada orang lain. Itulah pengajaran dari yang disebutkan oleh Al-Khidir tentang matinya anak kecil tadi. Dibunuhnya anak kecil tadi untuk memberikan keselamatan kepada ibu bapaknya. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan kisah yang Musa dan Khidir masuk ke kampung, kemudian di kampung tersebut, orangnya kedeku tidak memberikan bantuan, dan kenapa tiba-tiba Khidir membinakan satu rumah yang hampir roboh. Ini pun terjadi di dalam kehidupan Nabi Musa dahulu. Selepas peristiwa terbunuhnya askar Mesir tadi, maka Musa takut dan melarikan diri. Kemana beliau melarikan diri? Beliau melarikan diri ke Madian, satu negeri yang lebih kurang berada di dekat Jordan sekarang. Dari Mesir, beliau melarikan diri jauh ke satu negeri yang lain. Negeri yang bernama Madian. Ketika sampai di sana, Nabi Musa tengah rehat di satu tempat, nampak ada satu perigi di sana dan tengah beratur ramai orang. Di antara ramai yang beratur di situ, ada dua orang perempuan.
Di antara siapa yang ramai beratur di situ ada 2 orang perempuan, di mana kedua orang perempuan ini sentiasa ditolak, dizalimi oleh kaum lelaki. Mereka merasa karena mereka lelaki, mereka lebih berhak untuk mengambil air dan berikan minum kepada ternak mereka dibandingkan dengan kaum perempuan. Meskipun kaum perempuan itu datang lebih awal. Jika mereka sudah dekat dengan perigi, kemudian datang kumpulan lelaki, maka mereka terpaksa kena patah balik mundur lagi ke belakang. Maka itu yang kemudian terjadi. Apa yang Musa lakukan pada masa itu? Musa memberikan bantuan kepada 2 orang anak perempuan ini untuk memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Artinya, apa di situ manfaat Nabi Musa membantu? Tak ada, tapi dia mengetahui ada sesuatu kebaikan yang patut dilakukan tanpa dia melihat di situ ada balasan yang boleh dia ambil. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, memperbaiki rumah dalam keadaan tak ada bayaran apapun yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Maka pengajaran ini, 3 pengajaran berasas dari kehidupan Nabi Musa bahwa 3 peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa dengan Khidir adalah 3 peristiwa yang juga dulu terjadi di dalam kehidupan Nabi Musa. Maka jika Nabi Musa boleh mengambil pengajaran tersebut, maka tidak perlulah dia datang kepada Nabi Khidir untuk mengambil pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Itu pengajaran dari Nabi Musa. Tapi yang paling penting bagi kita adalah pelajaran yang berkaitan dengan keimanan. Pengajaran yang kedua, pengajaran pada takdir. Dan yang paling penting bagi kita adalah yang kedua ini. Pengajaran keimanan yang berkaitan dengan keimanan kepada takdir dan keimanan kepada hikmah di sebalik segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Beriman kepada takdir dan beriman kepada segala qada dan qadar. Segala hikmah yang berkaitan dengan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa pengajaran-pengajaran dari takdir di sini? Pengajaran dari takdir adalah kita yakin bahwa segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kita, segala perkara yang Allah pilihkan untuk kita, segala perkara yang Allah tetapkan untuk kita mesti ada kebaikan. Meskipun dalam zahir apa yang kita nampak buruk, nampak susah, nampak sakit. Tapi kita yakin bahwa di sebalik itu ada setiap ujian, pada setiap ujian Allah Subhanahu wa taala simpankan bagi kita hikmah dan pengajaran. Kita bahas satu persatu misalnya berkaitan dengan perkara ini. Pengajaran keimanan kepada takdir, takdir dan hikmah.
Takdir maksudnya ketetapan Allah, hikmah maksudnya pengajaran dari setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita semua tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan mesti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan mesti terjadi. Dan segala perkara yang terjadi pada manusia dengan ketetapan Allah, maka manusia tidak akan dihisab di akhirat ke atas perkara tersebut. Kita ulangi sekali lagi, segala perkara yang terjadi pada manusia dengan ketetapan Allah, maka di akhirat manusia tidak akan dihisab ke atas perkara tersebut. Manusia hanya akan dihisab ke atas apa yang manusia lakukan dengan kesengajaan dan bagaimana sikap manusia terhadap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis perkara ini. Ini poin yang sangat penting. Manusia tidak dihisab ke atas perkara yang dia tiada pilihan. Manusia akan dihisab ke atas perbuatan dan sikap yang dia sengaja lakukan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk terjadi, manusia tidak akan dihisab ke atas perkara itu. Ia akan dihisab ke atas perkara yang sengaja dia lakukan, sikap yang sengaja dia lakukan. Perkara yang sengaja dia buat, sikap yang sengaja dia lakukan. Kita sudah memberikan contoh beberapa masa yang lalu, misalnya berkaitan dengan ketika terlahir seorang anak dari hasil perzinahan, maka terlahirnya anak tersebut tidak membawa dosa kepada sesiapapun. Dan anak tersebut bukan anak yang menanggung dosa, dan ibu yang melahirkan anak tersebut tidak berdosa karena dia melahirkan. Dosa pada apa? Dosa pada perbuatan dulu yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan perzinahan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala kira sebagai dosa. Adapun dia mengandung selepas itu dan dia ada anak dan melahirkan anak tadi, maka tidak ada dosa pada perbuatan yang dia tiada pilihan. Dia tidak memilih untuk bayi tersebut besar di dalam perutnya. Dia tidak memilih untuk ada kehidupan di dalam perut dia, meskipun kita tahu jika dia melakukan pembunuhan terhadap janin yang ada di dalamnya, dia akan dapat dosa, sebab perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Tapi jika terjadi kemalangan, dia terjatuh, dia kemalangan yang menyebabkan janin hasil perzinahan yang ada di dalam perutnya mati, maka dia tidak ada dosa ke atas peristiwa itu. Apa yang dosa adalah perbuatan dan sikap yang sengaja dia lakukan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, segala yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Segala yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Allah boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki.
Allah boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allah ingin menghidupkan, Allah ingin mematikan, Allah ingin menciptakan, Allah ingin menghancurkan, Allah ingin memberikan kebaikan, Allah ingin memberikan kesehatan, Allah ingin memberikan penyakit. Itu semua adalah Allah melakukan pada segala sesuatu yang menjadi milik Dia. Jika kita memiliki sesuatu, barang, ya, kemudian kita gunakan barang tersebut sesuai dengan apa yang kita sukai, maka orang lain tak patut untuk menyalahkan kita. Sebab barang tersebut adalah milik kita. Alah, dia beli kereta mahal, tapi dia buat Grab. Itu kereta milik dia, dia buat apa saja benda yang dia inginkan, terpulang kepada dia. Dia beli kereta cantik, kenapa buat pergi ke pasar borong beli ikan? Bau busuk kereta itu. Kereta mahal itu milik siapa? Milik dia. Dia nak bawa pergi ke beli ikan untuk buka puasa, apa salah dia? Itu barang milik dia. Kita tengok mungkin pelik perkara itu lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki semua yang ada di alam semesta. Maka apa yang Allah inginkan, apa yang Allah lakukan pada sesuatu yang menjadi milik Dia. Kita manusia milik Allah. Inna lillahi. Kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maka apa sahaja yang Allah lakukan pada kita, Allah melakukan sesuatu yang menjadi milik Dia. Kita tak patut menyoal Allah. Kenapa engkau lakukan itu? Milik Allah, Allah lakukan apa saja yang Dia kehendaki, terpulang kepada Allah. Maka ini poin yang kedua yang mesti kita jadikan muqaddimah untuk kita memahami pengajaran dari dua perkara ini. Yang ketiga, ada kebaikan pada setiap perkara yang Allah tentukan, meskipun banyak yang zahirnya buruk dalam pandangan manusia. Banyak yang zahirnya buruk dalam pandangan manusia. Kita tengok tersebarnya wabak penyakit di masa kita sekarang ini, kita semua yakin perkara tersebut terjadi dengan qada dan qadar. Perkara tersebut terjadi dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak akan hisab kita di akhirat karena manusia tertimpa dengan penyakit ini. Tapi yang akan dihisab adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi ujian seperti ini. Adakah kita melakukan perkara yang baik, perkara yang patut, atau kita melakukan perkara yang salah, perkara yang tidak bertanggung jawab. Itu yang akan dihisab. Tersebarnya penyakit, seseorang sakit, seorang mati karena penyakit, itu tidak akan dihisab. Yang dihisab bagaimana yang manusia buat, bagaimana yang manusia lakukan terhadap perkara ini. Di sebalik ujian ini, kita akan nampak banyak sekali pengajaran dan hikmahnya. Banyak kebaikan di dalamnya. Banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kita akan saksikan dunia yang dulu penuh dengan banyak maksiat, sekarang berkurang. Dunia yang penuh dulu dengan banyak maksiat, sekarang berkurang. Maka boleh kita katakan, tempat-tempat yang, orang bermain judi,
orang minum arak, orang melacur dan sebagainya, semua ditutup karena takut akan penyakit ini. Ini hanya sebagian kecil dari hikmahnya. Bagaimana pula dengan masjid-masjid yang juga ditutup? Inilah kebaikannya, sebab kita dalam agama, kita tahu, semua bumi adalah tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan saja di masjid dan di surau. Jika kita katakan ibadah hanya di masjid dan di surau, maka sila keluar dari bumi, pergi saja ke masjid dan surau untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kita ibadah adalah kehidupan. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita mengharapkan pahala kebaikan dari Allah, itu adalah bahagian dari ibadah kita. Maka rumah adalah tempat ibadah. Bilik kita adalah tempat ibadah. Tempat kita, ruang tamu, bermain dengan anak-anak itu adalah tempat untuk kita beribadah. Maka mulai ramai kita saksikan orang-orang menjadikan rumah mereka sebagai tempat untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan tadarus, dengan salat tarawih. Di mana dulu semua takut, malu untuk sholat sendiri di rumah dengan keluarga, tapi sekarang itu yang terjadi. Dan berkaitan dengan ini pula, dalam 2 poin ini, segala apa yang ada di alam semesta milik Allah, segala apa yang perkara yang Allah tentukan mesti ada kebaikannya. Maka kita akan ketahui di sini, banyak orang-orang yang tidak bersalah, banyak orang-orang yang tidak berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan, timpakan ujian kepada mereka. Para nabi, manusia-manusia mulia, para rasul, manusia-manusia yang mulia, Allah uji mereka dengan ujian-ujian yang sangat berat. Maka menunjukkan kepada kita bahwa ujian Allah timpakan kepada seseorang tidak selalu menunjukkan bahwa orang itu buruk. Sebab ujian juga Allah timpakan kepada Nabi. Maka akan banyak kita saksikan dalam kehidupan orang-orang yang kita tahu mereka tidak berdosa, Allah uji mereka. Kita tahu berapa banyak kemalangan yang melibatkan kanak-kanak mati dalam kemalangan. Apa dosa kanak-kanak tersebut? Kanak-kanak tersebut tiada dosa. Maka mustahil Allah akan masukkan mereka di akhirat ke dalam neraka sebab mereka mati dalam kemalangan itu. Tidak. Tapi kita yakin di sebalik ujian tersebut akan ada hikmah kebaikannya bagi ahli keluarga, bagi jiran tetangga, bagi masyarakat. Banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada manusia di sebalik ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan. Ujian berkaitan dengan kesabaran, ujian yang berkaitan dengan keimanan kepada qada dan qadar, ujian berkaitan dengan kecintaan. Apa maksud ujian yang berkaitan dengan kecintaan? Nabi Ibrahim sangat sayang kepada anaknya, sangat cinta kepada anaknya. Maka apa ujian yang Allah berikan kepada dia? Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya. Artinya, Allah banyak menguji kita pada perkara yang kita cintai, pada perkara yang kita sayang. Meskipun apa yang kita sayang tersebut tiada dosa yang dia lakukan pada Allah, terkadang Allah uji kita melalui orang tersebut. Kanak-kanak bayi baru dilahirkan, tiada lagi dosa, tapi Allah uji dia dengan sakit. Untuk apa? Apa kebaikannya bagi Allah? Tiada apapun kebaikan yang Allah dapatkan dari ujian. Tapi ujian tersebut adalah untuk melihat bagaimana keimanan yang ada pada diri manusia. Untuk melihat bagaimana kesabaran yang ada dalam diri manusia, bagaimana sikap mereka ketika menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka kita bayangkan, para malaikat, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, setiap masa diperintahkan untuk mencabut nyawa, dan dari
banyak nyawa yang dicabut oleh malaikat maut adalah nyawa kanak-kanak yang tidak berdosa. Jika kita ikut kepada logik kita, kenapa tidak orang-orang zalim saja yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Kenapa tidak orang yang ingin membuat kerusakan saja yang diambil nyawanya oleh malaikat maut? Kenapa kanak-kanak pun malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya? Itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan dua poin ini. Semua milik Allah. Allah lakukan apa yang Allah kehendaki, terpulang kepada Allah. Dan sebagai orang yang beriman, kita yakin di sebalik peristiwa itu akan ada pengajaran. Maka sekarang dalam kisah Musa tadi, yang ditugaskan untuk melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh malaikat maut adalah Khidir. Berarti malaikat maut ataupun Khidir, kedua-duanya sama-sama melakukan apa yang Allah perintahkan. Malaikat maut kita tidak sifatkan sebagai zalim. Kenapa? Sebab dia menunaikan tugas. Maka Khidir pun tidak akan kita sifatkan sebagai zalim sebab dia melakukan apa yang Allah tugaskan. Dua-dua menjalankan perintah Allah untuk melakukan perkara itu. Yang zahirnya bagi kita kejam. Itu yang setiap masa malaikat maut lakukan. Kita boleh tengok sekarang. Pergi ke hospital cancer. Berapa ramai kanak-kanak yang ada di situ. Sakit, menderita, sebahagian mati dalam keadaan masih kanak-kanak tidak melakukan dosa. Jika kita melihat kepada bentuk Allah mematikan orang yang tidak berdosa, maka Allah zalim, maka kita belum lagi sempurna keyakinan kita kepada qada dan qadar ini. Jika kita tahu kanak-kanak tersebut mati, Allah matikan bukan kerana dosa mereka, maka kita akan faham mesti ada kebaikan di sebalik kematian itu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kanak-kanak tersebut sebagai penghuni syurga tanpa mereka perlu penat beramal seperti kita. Maka kita di akhirat nanti akan jumpai mereka jika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, kita akan jumpai apa yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yang akan menjadi pelayan di syurga adalah kanak-kanak yang Allah kekalkan dalam bentuk seperti itu. Di mana sebagian dari mereka adalah kanak-kanak yang mati sebelum baligh, tiada dosa bagi mereka, mereka terus mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam syurga tanpa perlu penat, pening dengan semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang dewasa. Itu di antara kebaikan perkara tersebut. Maka kita melihat kepada Khidir di sana sebagai seorang manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita keimanan kepada qada dan qadar dan keimanan kepada segala sesuatu ada hikmahnya. Dan fungsi dia sama seperti malaikat yang mengajarkan kepada yang melakukan tugasan-tugasan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Malaikat maut setiap masa datang untuk mencabut nyawa, tak kira usia. Tua, muda, kanak-kanak, dewasa, semua dapat bahagian. Akan ada yang mati. Ini pengajaran bagi kita semua berkaitan dengan kisah Khidir ini. Ini yang pertama, kisah Musa dengan Khidir. Kemudian pengajaran yang kedua adalah dalam surah Al-Kahfi. Pengajaran yang kedua adalah berkaitan dengan kisah Zulkarnain. Ayat 83 sehingga ayat 101.
Kita tidak akan masuk dalam kajian sejarah siapa Zulkarnain itu, adakah dia Alexander the Great ataukah orang lain. Apa yang kita tahu, kalau mengikut kepada sejarah yang orang Barat ceritakan tentang Alexander, dia adalah seorang raja yang memiliki kuasa yang luas, tetapi banyak perkara-perkara buruk yang dia lakukan. Banyak perkara-perkara, banyak sifat-sifat buruk yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kisah Zulkarnain yang kita pahami di dalam Al-Quran. Boleh jadi dia adalah Alexander the Great, tetapi apa kisah yang tersebar di Barat tidak 100% betul menceritakan tentang realiti Alexander the Great, atau boleh jadi Zulkarnain adalah orang lain. Al-Quran tidak memberikan perincian itu. Nabi SAW juga tidak memberikan perincian itu. Maka dalam Al-Quran, Zulkarnain disebutkan sebagai seorang pemimpin yang beriman. Yang kedua, Allah berikan kepada dia kekuasaan dan dia melakukan segala kemampuan dia untuk menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, dia bukan seorang yang zalim. Dia orang yang suka membantu rakyat dan berkongsi bersama dengan rakyat untuk tujuan yang baik. Itu sifat Zulkarnain dalam Al-Quran ada 3. Beriman, kemudian memiliki kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk benda yang baik. Yang ketiga, membantu rakyat dan berkongsi bersama dengan rakyat untuk melakukan tujuan yang baik. Beriman. Ada kekuasaan. Dan gunakan untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, hidup bersama rakyat. Saling membantu. Ya. Maka ketika sebagian dari rakyatnya meminta bantuan untuk membina sesuatu, ya, dan rakyatnya mengatakan perlu bayar ke kami untuk membinakan sesuatu ini, kata Zulkarnain, tidak. Apa yang Allah berikan kepada saya sudah cukup, tapi bantulah saya dengan tenaga. Bantulah dengan tenaga, kita sama-sama buat perkara ini. Maka pengajaran yang berkaitan dengan kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi ini boleh menjadi pelindung bagi kita untuk menghadapi segala fitnah di akhir zaman. Kita patut mendapatkan pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Patut di antara kita orang-orang yang memiliki perkara ini dan mencalonkan diri menjadi pemimpin, atau kita memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Memiliki keimanan, memiliki kepakaran, kemampuan yang boleh dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik. Dan hidup bersama dengan rakyat, berkongsi dengan rakyat apa yang mereka perlukan, bukan dia hanya mengambil dari rakyat untuk keuntungan diri sendirinya atau keuntungan parti politiknya ataupun ahli keluarganya, tapi hidup bersama dengan rakyat seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkaitan dengan Dzulqarnain. Dan yang terakhir berkaitan dengan surah Al-Kahfi adalah bagian penutup. Dalam bagian penutup selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita tentang keimanan. Pemantapan keimanan. Mulai dari ayat 102 sehingga akhir surah 110. Gimana jika kita tengok kepada ayat yang terakhir?
Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah aku adalah manusia sama seperti kamu. Tetapi aku mendapatkan wahyu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia sempurnakan ibadah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran, semua ayat-ayat, semua surah-surah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa tutup dengan perkara-perkara yang memberikan pemantapan terhadap keimanan. Ini surah Al-Kahf dan dua surah yang lain. Yang pertama adalah surah Maryam. Dalam surah Maryam ini kita ada dua pengajaran. Ada dua pengajaran dari kisah Maryam ini. Yang pertama adalah para nabi, keluarga, dan zuriat mereka. Ayat 1 hingga ayat 76. Di sini kita akan jumpai kisah Nabi Zakaria. Kita akan jumpai Maryam dengan anaknya Isa. Kita akan jumpai kisah Ibrahim dengan ayahnya. Kita akan jumpai anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Kita akan jumpai anak cucu kepada Nabi Adam, yaitu Idris. Kita akan jumpai kisah Yahya, anak kepada Zakaria. Dan pengajaran-pengajaran tersebut menegaskan kepada kita tentang keluarga yang mesti dibina atas asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama untuk sentiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan wasiat kepada anak untuk sentiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Contoh yang ingin kita sebutkan, misalnya ada pada ayat 55. Ayat 55 menceritakan tentang kisah Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surah Maryam ayat 55 menceritakan Ismail sentiasa menyuruh ahli keluarganya, berwasiat kepada ahli keluarganya, berpesan kepada ahli keluarganya untuk mendirikan salat. Bukan sekali, dua kali. Wa kana ya'muru. Dahulu dia sentiasa menyuruh ahli keluarganya untuk salat, untuk ibadah kepada Allah. Untuk zakat, untuk membantu orang lain. Bersedekah, membayar zakat, membantu orang lain, wakaf, memberikan bantuan kepada anak yatim. Ini perkara yang sentiasa dinasihatkan oleh Ismail kepada anak-anaknya. Kemudian yang kelima, dalam juzuk yang ke-16, perkara yang kedua di dalam juzuk yang dalam surah Maryam adalah keadaan orang yang ingkar, orang-orang yang kufur di akhirat. Ayat 77 sehingga ayat 98, bagian akhir dari surah ini. Ini menegaskan kepada kita bahwa jika kita tidak mengikuti jalan ini, kita tidak pelihara zuriat kita dengan baik, jika kita tidak didik ahli keluarga kita dengan baik, maka kita ataupun mereka boleh tergolong di dalam golongan yang Allah sebutkan di dalam ayat 77 sehingga ayat 98. Kita tengok misalnya
Ayat 77. Afara'aital ladzina kafaru biayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Tidakkah engkau melihat orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah? Dia mengatakan, saya akan cari harta, saya akan dapat anak. Tanpa keimanan, tanpa bimbingan Al-Quran, siapapun boleh dapat harta, boleh dapat anak. Tapi, adakah perkara tersebut sama seperti orang yang mereka dan ahli keluarganya membimbing anak-anak mereka dalam keimanan? Tentunya tidak. Dalam ayat 79, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Allah akan tulis apa yang diucapkan oleh orang yang tidak beriman tadi. Dan Allah akan panjangkan azab dia di dalam akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini pengajaran-pengajaran dari surah Maryam. Dan yang terakhir adalah surah Thaha. Surah Thaha di antara surah-surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ahli sejarah menceritakan kepada kita tentang peristiwa bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Dia boleh masuk Islam sebab hati dia tersentuh ketika mendengar orang membaca ayat-ayat pertama dari surah Thaha. Surah Thaha adalah di antara surah-surah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana dalam surah ini kita ada 3 pengajaran yang ingin kita tulis. 3 pengajaran ini ringan, tetapi di dalamnya jika kita pelajari akan terdapat banyak pengajaran-pengajaran besar yang lain. Surah Thaha. Al-Quran sebagai pembawa, sebagai pemberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuatmu susah. Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan umat manusia. Al-Quran tidak diturunkan untuk memberikan kesusahan kepada kita. Illa tazkiratan liman yakhsha. Yang terkandung di dalamnya adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kita bina keimanan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan dapatkan banyak peringatan di dalam Al-Quran. Ini ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Bagian yang kedua, dalam surah Thaha, ataupun bagian yang ke-7 dalam juzuk yang ke-16 adalah kisah Nabi Musa. Panjang sangat dari ayat 9 sehingga ayat 98. Ayat 9 sehingga ayat 98. Kembali, selepas Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam permulaan juzuk 16 kisah Nabi Musa dengan Khidir, sekarang Allah bawa balik kita kepada kisah Nabi Musa yang mengingatkan kita kembali kepada pengajaran-pengajaran yang tadi kita tulis. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak perkara berkaitan dengan Nabi Musa. Mulai dari peristiwa pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa tanpa melalui perantara Jibril. Kebanyakan nabi yang lain ketika mendapatkan wahyu, Allah utuskan Jibril untuk menyampaikan. Tapi dalam keadaan ini,
Allah Subhanahu wa taala terus menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa tanpa melalui Jibril. Ini diantara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, meskipun kita tahu dalam kelas kita semalam keistimewaan ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, untuk memerintahkan umatnya mendirikan sholat 5 waktu, terus dari Allah tanpa melalui perantara Jibril. Di dalam kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang satu doa. Satu doa yang kemudian doa tersebut kita lazimi, kita amalkan. Doa yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kepada Nabi Musa selepas Nabi Musa mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada Firaun. Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk menerima tugasan ini. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah urusanku. Dalam berdakwah, dalam berjuang, menegakkan agama, mudahkanlah semua urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah ikatan yang mengikat lidahku. Mudahkanlah aku dalam berbicara, dalam menyampaikan apa yang aku hajatkan. Yafqahu qawli, agar mereka boleh memahami apa yang aku perkatakan. Waj'alli waziran min ahli. Dan lantiklah seorang pembantu dari ahli keluargaku. Harun akhi, yaitu saudaraku Harun. Maka doa bagian pertama dari apa yang disebutkan oleh Nabi Musa ini adalah doa yang kita lazimi dalam setiap keadaan agar Allah membukakan dada kita dan memudahkan urusan kita, memudahkan lisan kita ketika menyampaikan hajat kita kepada orang lain. Ini diantara pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah bagian yang ke-8 dari juzuk ini, ataupun yang ketiga dari surah Thaha adalah perintah untuk mengambil pengajaran. Perintah untuk mengambil pengajaran dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mulai dari ayat 99 hingga akhir surah ayat 135. Di sini Allah sebutkan, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami ceritakan kepadamu sebahagian dari berita umat-umat terdahulu agar kita mengambil pengajaran, agar kita mengambil ibrah, agar kita jadikan kisah-kisah tersebut sebagai asas dalam keimanan kita, sebagai pijakan dalam akhlak dan amal perbuatan kita dalam kehidupan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan juzuk yang ke-16 ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya serahkan kepada MC yang tengah busy sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita teruskan dengan sesi soal jawab. Ada beberapa soalan daripada chat. Soalan pertama berkaitan dengan Nabi Khidir. Semalam dah dijawab berkaitan dengan Nabi Khidir dikatakan masih hidup sehingga ke hari ini. Ustaz dah jawab semalam. Dan mengapakah baginda tidak disenaraikan dalam 25 Rasul sedangkan ada kisahnya dalam Al-Quran? Okey. Kenapa dia tidak disebutkan sebagai salah satu dari 25 Nabi padahal kisahnya disebutkan dalam Al-Quran? 25 Nabi maksudnya adalah 25 Nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, bukan kisahnya. Kisah Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 25 Nabi.
Tapi sebagiannya tidak disebutkan nama. Yang disebutkan nama hanya 25. Maka Khidir tidak disenaraikan karena nama dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ia hanya disebutkan di dalam hadis. Sama seperti Nabi Yusha. Nabi Yusha tidak disebutkan nama dia di dalam Al-Quran. Tapi kisahnya ada dalam Al-Quran. Sama seperti Nabi Azqil misalnya tidak disebutkan dalam Al-Quran nama dia, tapi kisah dia disebutkan di dalam Al-Quran. Ini dua perkara yang kita mesti pahami. Kisah ada dalam Al-Quran, ini benda yang lain. Nama lain lagi. Jika ada nama dalam Al-Quran, itulah 25 orang Nabi yang kita hafal. Ya, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, apa pendapat Ustaz dengan beberapa kajian ilmuwan yang mengatakan Nabi Zakaria dan Buddha berkemungkinan orang yang sama? Mohon pencerahan Ustaz. Betul. Ketika kita katakan berkemungkinan orang yang sama sebagai satu kajian, maka perkara tersebut bukanlah satu perkara yang salah. Artinya kemungkinan hanyalah kemungkinan, bukan sesuatu yang pasti. Maka tidak salah orang membuat kajian-kajian seperti itu. Tidak salah juga orang membuat kajian bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ini luas sampai ke Nusantara dan lain sebagainya. Itu sebagai kajian, tapi kita semua mesti yakin bahwa semua kajian tersebut tidak boleh menjadi asas dalam akidah. Apa maksudnya? Kita tidak boleh dengan yakin mengatakan, saya bersaksi bahwa Nabi Sulaiman adalah Hindu. Itu yang kita tidak boleh. Tapi kalau membuat kajian, sebab ada banyak kesamaan dalam peristiwa yang diceritakan tentang Nabi Zakaria tentang ini, itu adalah kajian yang boleh dilakukan bagi sesiapa yang tertarik dengan kajian-kajian sejarah. Ya, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, mohon pencerahan tentang agama Hindu yang didakwa kemungkinan berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Itu Abraham teaching. Betul Ustaz? Ada sebagian kajian yang menganggap bahwa Buddha dan Hindu adalah agama yang dulunya asalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri-negeri tersebut. Tapi beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun selepas masa mereka terjadi penyimpangan, sama seperti penyimpangan yang terjadi pada agama Yahudi dan agama Kristen. Sekali lagi sama bentuknya. Jika itu sebagai satu kajian, maka kita ada kelapangan dan kebebasan dalam membuat kajian. Tetapi masih tetap tidak boleh kajian yang dibuat oleh manusia dijadikan sebagai asas dalam akidah. Tak boleh kita dengan pasti mengatakan bahwa asal agama Hindu adalah ajaran Nabi Ibrahim, asal agama Buddha adalah ajaran Nabi Ibrahim misalnya. Secara pasti mengatakan dengan seperti itu tidak. Tapi jika kita membuat kajian, sejarahnya sama, ajarannya sama, disuruh untuk buat benda ini, suruh untuk melakukan perkara itu, dan ini ada dalam ajaran Nabi Ibrahim, maka boleh jadi ini adalah satu ajaran agama yang dulu asalnya mengambil pengajaran-pengajaran dari itu sebagai satu kajian, tidak ada kesilapan sedikit pun sebagai kajian. Sebab kita diperintahkan untuk mengambil pengajaran dari segalanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, ada beberapa kali saya terbaca manusia akan diuji dengan isteri, anak-anak dan harta benda. Tapi kenapa tidak disebut suami dalam ayat ini? Maksud suami tidak diuji, isteri tidak diuji dengan suami. Maksudnya. Itu sebab bacanya ayat itu saja. Coba baca ayat yang lain akan lebih banyak ujian yang dibuat oleh kaum lelaki kepada kaum perempuan. Tapi jika kita ingin berbuat adil, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan Allah jadikan sebagian dari kamu kepada sebagian yang lain ujian. Ujian ini semua. Tapi kenapa disebutkan tentang istri dan anak-anak? Sebab Allah pada masa itu tengah berbicara kepada kaum lelaki. Bayangkan, jika Allah Subhanahu wa taala tengah berbicara kepada lelaki, Allah menggunakan perkataan suami. Maka ini akan jadi pegangan bagi kaum yang homoseksual itu untuk mengatakan dalam Al-Quran ada suami dengan suami. Itu akan jadi pegangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, jangan jadikan Al-Quran sebagai asas bagi buat dosa apapun.
Allah berbicara kepada lelaki, maka nasihatkan untuk berbuat baik dan memelihara istri. Bukan Allah berbicara kepada lelaki, kemudian mengatakan jaga suamimu. Ini sudah jadi lain pula. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, seterusnya. Betulkah Nabi Isa ada menyebut nama Allah semasa bayi sebagai bukti kesucian ibunya? Ya, dalam Al-Quran betul, dalam surah Maryam betul. Ya, Maryam selepas dia melahirkan, dia bernazar untuk tidak berbicara. Maryam bernazar untuk tidak berbicara. Dan dalam syariat nabi-nabi terdahulu, bernazar untuk tidak berbicara itu boleh. Berjanji untuk tidak berbicara itu boleh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad, bernazar untuk tidak berbicara adalah benda yang salah. Contohnya seorang istri merajuk, saya sumpah 2 hari saya tak nak cakap. Lelaki ke perempuan ke salah buat benda itu. Mesti cakap. Jika ada orang salam, mesti jawab salam. Jika ada orang bersin, ucapkan alhamdulillah, mesti ucapkan yarhamukallah. Jika ada orang berdoa, kita aminkan. Kita tak boleh berhenti dari berbicara sebab apapun dalam agama. Tapi jika penyebabnya adalah sakit gigi, ataupun sakit sehingga dia tak boleh berbicara, itu sebab yang lain. Maryam, ketika dia melahirkan Isa, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ini dalam surah Maryam. Aku bernazar untuk tidak berbicara, maka saya tidak akan berbicara kepada sesiapapun manusia. Maka yang menjadi juru bicara masa itu adalah Maryam menggunakan isyarat dan Isa yang berbicara. Maka ketika dia tengah menggendong anaknya, orang-orang Yahudi mulai menduduh dia sebagai perempuan berzina, tak ada suami, punya anak dan sebagainya. Maka Maryam tunjuk kepada bayinya dan bayinya mengatakan, "Inni Abdullah, ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah. Disebut nama Allah. Aku adalah hamba Allah. Allah akan berikan kepadaku kitab nanti. Ini bayi. Bayi baru berapa hari dilahirkan cakap. Dengan aku adalah hamba Allah. Allah akan berikan aku kitab dan Allah akan jadikan aku nabi. Terima kasih. Seterusnya, boleh atau tidak kita menarik nazar sebelum permintaan kita dikabulkan Allah? Okey, boleh. Sebelum apa yang dikabulkan kita batalkan nazar, boleh. Bahkan jika kita mengucapkan perkataan insya Allah selepas ucapan nazar, maka ucapan insya Allah itu membatalkan nazar. Saya bernazar jika saya dapat hajat ini, maka saya akan pergi umrah sekali dengan keluarga. Nazar, insya Allah. Perkataan insya Allah membatalkan nazar. Maka membatalkan nazar boleh segera. Tetapi jika sudah nampak kesan-kesan benda itu akan terjadi, batalkan nazar itu memang kurang adab sangat dengan Allah. Ya, artinya dia sudah tahu apa yang dihajatkan ini hampir terjadi, sudah ada tanda-tandanya. Tinggal tunggu sampai saja ke rumah. Kemudian batalkanlah nazar. Itu memang tak ada adab, kurang adab dengan Allah. Tapi jika masih tak yakin lagi benda itu terjadi, siapa saja boleh membatalkan nazarnya. Ya. Baik. Ada lagi persoalan sebelum kita tamatkan sesi untuk hari ini? Ada lagi kah? Ada satu lagi, baru masuk. Dengan kajian-kajian yang seperti mana saya sebut di atas, seperti Zakaria ialah Buddha, Hindu berasal dari ajaran Ibrahim dan sebagainya, bukankah ini akan menguatkan konsep pluralism? Okay. Kita mesti faham dua bentuk pluralism, ya. Bentuk yang pertama yang mengatakan semua agama adalah sama. Ini adalah satu bentuk pluralisme yang kita tolak, yang mengatakan bahwa
Kita boleh jadi orang Hindu, kita boleh jadi orang Buddha, kita boleh jadi orang Kristen, sebab semua agama adalah betul. Semua agama mengajarkan kebaikan dan semua akan memberikan keselamatan di akhirat. Ini pluralisme yang kita tolak. Ini pluralisme yang kita tolak. Sebab semua agama pada asasnya tidak memiliki keyakinan seperti ini. Ya, jika orang Kristen punya keyakinan seperti itu, kita katakan saja masuk Islam terakhir, coba masuk Islam, dia akan menolak. Ya, sebab dia punya keyakinan itulah jalan keselamatan, di mana yang lain bukan keselamatan. Maka pluralisme yang seperti ini yang kita tolak. Adakah bentuk pluralisme yang kita terima? Ada dua bentuk pluralisme yang boleh kita guna pakai. Yang kedua, yang pertama, kita menghormati sesama orang yang beragama. Lakum dinukum waliyadin. Kita berbeza, tetapi kita boleh bekerja sama dalam perkara-perkara dunia. Kita boleh berjiran, kita boleh bekerja sama, kita boleh berniaga. Ini pluralisme yang dibolehkan. Pluralisme kedua yang dibolehkan adalah kita membuat kajian bahwa semua agama pada asalnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian agama-agama tersebut dipesongkan generasi bergenerasi oleh umatnya, sehingga setiap masa Allah turunkan Nabi untuk menggantikan agama yang telah rusak, sehinggalah Nabi Muhammad diutuskan sebagai Nabi yang terakhir. Ini pluralisme yang boleh kita pahami, ini pluralisme yang boleh kita guna pakai. Ada dua pluralisme yang kita tolak, dan ada pluralisme yang boleh kita jadikan sebagai pegangan. Wallahu a'lam. Ada satu lagi soalan. Apa yang perlu dilakukan untuk membatalkan nazar atau cara membatalkan nazar? Nazar dengan mengucap kepada Allah, maka membatalkannya dengan mengucapkan juga kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sanggup untuk melakukan itu, saya ingin batalkan nazar. Ya, maka sebelum perkara tersebut terjadi, seseorang boleh membatalkan nazarnya. Baik, jelas Ustaz. Ada lagi ke soalan? Jika sudah tiada, mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk kelas hari ini dan kita akhiri insyaAllah dengan doa penutup insyaAllah. Juzuk yang ke-16 ada 3 surah Al-Quran bagian akhir dari surah Al-Kahfi, surah Maryam, dan surah Thaha. Surah Al-Kahfi tadi kita mempelajari pengajaran dari kisah Nabi Musa bersama dengan Khidir, kemudian kisah Zulkarnain, dan yang terakhir penutupan berkaitan dengan pemantapan keimanan, di mana dalam surah Maryam berbicara tentang Nabi dan zuriat Nabi, keluarga dan zuriat mereka, dan keadaan orang-orang yang kufur di akhirat. Dan terakhir, dalam surah Thaha ada 3 pengajaran tentang Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian kisah Nabi Musa, dan yang terakhir adalah peringatan untuk kita mengambil pengajaran dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa alam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.